Hai Libra, ini untuk Libra Sun, Moon, Rising, and Venus General reading, jadi nggak akan 100% resonate ke kamu. Take it resonate, leave it the rest. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Dan energinya kadang-kadang bisa terbalik antara kamu dengan pasanganmu atau siapapun orang yang sedang banyak kamu pikirin, banyak kamu rasain, oke? Banyak kamu ingat-ingat. Libra untuk September 2021. Apa yang kamu akan hadapi? Potensi energi yang terbaca di sini. Oh wow, kamu dapatkan resistance, boundaries, beautiful. 2 dan 5, 7. Something about spirituality. Sesuatu tentang spiritualitasmu yang akan diuji lagi. The void here. Acceptance, okay. So let's see. Kita akan clarify dengan tarot card di sini. Libra, September 2021. The Star, wow, beautiful. The Devil, really? Libra, okay. Personamu Libra. Oh my goodness. 2 kartu terbuka dan kartu lain berantakan dalam kondisi tertutup. Okay? Akan emosional sekali Libra, tapi kamu bisa menghandle-nya. Kamu nggak perlu khawatir. Okay? Semua kartu di sini menunjukkan bahwa ya semua aman dan dalam kendalimu. Kalaupun ada sesuatu yang terasa seperti mengguncang dan emosional untuk saat ini ketika kamu mendengarkan reading ini, maka aku merasa semuanya seperti akan berbuah manis ya. Sesuatu akan selesai, sebuah cycle komplit, sebuah cycle 12 cups here. Oke, Libra. Yang aku dapatkan dari The Star, The Devil, Six of Cups, King of Pentacles, dan The World, dan di bottom of the deck kamu punya 12 Cups di sini. Ini sebuah tantangan baru, sebuah ujian baru, dan aku merasa bahwa tantangan baru, ujian baru ini sifatnya adalah menyesuaikan dengan kebutuhan spiritualmu. Jadi untuk memahami apa yang terjadi di bulan September, semua itu dibutuhkan oleh jiwamu, semua itu dibutuhkan. Oke, ini tentang kebutuhan spiritualmu. Jadi tidak perlu mempertanyakan kenapa ini terjadi, kenapa orang ini seperti ini, kenapa aku harus menghadapi ini dan lain sebagainya. Trust me, itu yang kamu butuhkan, itu yang jiwamu butuhkan, itu adalah sebuah kebutuhan spiritual yang memang benar-benar harus ada dalam kehidupanmu, harus kamu menjalani fase itu. Kamu akan memulai September dengan sebuah peluang besar, oke? Dan peluang besar ini adalah sebuah pembaruan, ini adalah sebuah hal yang aku merasa ada perasaan yang begitu penuh, ya perasaan yang begitu menyenangkan di sini. Aku dapatkan ada the Star here, tapi kemudian ketika aku menyampaikan ini dibutuhkan untuk kebutuhan spiritualmu, akan ada sesuatu di situ, ya, karena kamu didorong untuk melihat ke dalam dirimu dan merangkul sebuah awal baru di mana ada begitu banyak introspeksi diri di sana. Oke, jika kamu adalah seseorang yang belum lulus dalam sebuah ujian sebelumnya, tahap sebelumnya, maka bulan September ini seperti akan menunjukkan situasi itu. Kemudian kamu akan merasakan dan menyadari bahwa kenapa ini terus-menerus terjadi dan biasanya terjadi di bulan September. Kemudian kamu melihat lagi, apakah aku masih punya blockage atau sesuatu yang menghalangiku dari apa yang aku impikan dan apa yang aku tuju. Dan kamu banyak mempertanyakan itu. Mempertanyakan sesuatu dalam kehidupanmu, apa yang kamu hadapi dan lain sebagainya, membuat kamu masuk ke dalam dirimu, ya. Kamu menjadi lebih spiritual, kamu menjadi sosok yang, ya, pada akhirnya kamu mencari jawaban itu. Ketika tidak menemukannya dalam dirimu, kamu akan lari ke dalam doa. Dan kamu akan menemukannya ketika kamu berkomunikasi dengan baik, dengan Tuhan. Bulan September bagiku, ini terasa seperti akan menjadi momen untuk Libra, tidak lagi seperti sebelumnya, dan kamu memang harus melakukan itu.
merawat apa yang disebut sebagai kebutuhan spiritual, karena jiwamu ini juga perlu dinutrisi. Dinutrisi dengan apa? Dinutrisi dengan sebuah batasan yang kamu tetapkan, batasan yang sehat untukmu, tapi juga tentang penerimaan. Penerimaan terhadap dirimu itu yang pertama, penerimaan terhadap orang lain yang berada di sekelilingmu itu yang kedua. Kenapa seperti itu? Karena pada akhirnya kamu tidak bisa terus-menerus Libra merasa bahwa orang lain harus memahami cara berpikirmu dan selalu sama dengan kamu. Tapi pun begitu sebaliknya. Aku merasa bahwa ada kehampaan, kalaupun kamu merasa ada kekecewaan yang kamu rasakan sekarang, apapun itu, di awal September itu akan mendorongmu untuk masuk lebih dalam kepada jiwamu dan sisi spiritualmu. Dan itu akan membuat kamu tumbuh secara spiritual lebih bagus lagi. Kestabilan akan ada dan hadir untukmu, ya. Tapi jangan merasa kamu bisa melawan, jangan melawan semesta. Ada energi itu, ada energi resisten, tidak terima ketika sesuatu terjadi. Dan sesuatu itu biasanya adalah sesuatu yang berulang terjadi. Sesuatu sudah pernah terjadi, itu menyakitkanmu, kemudian beberapa di antara kamu barangkali keras kepala untuk berada di situasi ini, dan kamu akan dihadapkan lagi pada sebuah situasi di mana resistenmu ini diuji. Apakah kamu masih berusaha untuk melawan atau tidak, atau justru kamu sudah ada dalam level surrender atau berserah diri. Tapi jangan khawatir, karena semuanya menjadi lebih indah, dan lebih indah lagi, terutama untuk spiritual connection, dan itu di pertengahan September. Semua, bahkan bukan pertengahan September ya, di atas tanggal 5 September aku merasa 5 hingga 14 September itu momen yang mewah, momen yang ada ada kehidupan cinta yang akhirnya seperti fireworks ya, ada percikan-percikan itu lagi, ada yang membara lagi di sana. Jika sebelumnya sempat terasa seperti redam, terasa seperti hampa, terasa seperti kosong, maka passion itu, gairah itu akan muncul lagi di sekitar 6 hingga 10 September. Sensualitasmu, ini akan membawamu pada hubungan percintaan yang romantis, yang harmonis, dan akan ada kestabilan di sana. Ada angka 4 di sini. Kalau kamu sekarang sedang berada dalam sebuah koneksi, aku merasa semakin kesini koneksi ini akan semakin baik, karena kedua belah pihak bisa lebih menerima satu sama lain, dan keduanya akan lebih membumi. Artinya tidak lagi melihat kekurangan satu sama lain, tapi justru melihat kelebihan atau kebaikan dari pasangan. Kamu ke pasangan, begitu juga pasangan ke kamu. Sementara jika untuk yang single, maka aku merasa ini lebih tentang segala hal yang berbau spiritualitas. Untuk yang single, aku merasa kamu masih menantikan seseorang, seseorang yang kamu cintai, seseorang yang merupakan untuk beberapa seperti twin flame, di mana kalian belum bisa bersatu sekarang, ya. Tapi satu hal yang perlu kamu ketahui di sini adalah, kalaupun harus bernostalgia dengan sesuatu, jangan tarik energi negatifnya, ya. Jangan dengarkan lagu yang sedih yang bisa bikin kamu merana, yang bisa bikin kamu galau. Dengarkan lagu yang bisa boost kebahagiaan kamu, yang bisa boosting kebahagiaan kamu, yang bisa membawa kamu jadi dancing, menari, ketawa, tersenyum, ya. Ada simpul senyum, kemudian ada malu-malu di sana, bawa itu. Jadi jangan membawa energi, jadi kenang bahagianya, jangan kenang lukanya. Aku mendengarnya, The Star here is all about hope, dan sebuah awal baru, proses healing yang berhasil. Aku merasa deep healing. Karena kamu sensual, karena kamu menggoda Libra, kamu harus tahu bagaimana cara mengendalikan itu agar semua berada di tracknya. Jangan bermain-main dengan api. Dan di pertengahan September, ya, bisa sebaliknya, bisa kamu atau bisa orang lain, tapi aku melihat sebuah gift atau kado. Jadi akan ada seseorang yang memberi gift atau kado kepadamu. Salah satu bahasa cintamu juga adalah kado, ya, sebuah hadiah, gift. Nggak perlu mahal, yang penting adalah gift. Dan kamu merasa hidup dengan itu. Atau sebaliknya, seseorang memberi kamu gift, atau kamu memberi seseorang gift, menyiapkan seseorang gift untukmu. Dan satu hal lagi, kamu akan terhubung satu sama lain dengan pasanganmu. Ini jadi banyak physical touch, ya, lebih banyak momen-momen kemesraan, akan ada banyak momen di mana kalian ini
kalian ini berpelukan, menguatkan satu sama lain, oke? Itu yang aku dapatkan. Secara finansial sudah jelas Libra, ya, King of Pentacles. Karena ada kebijaksanaan di sana, kamu pun lebih fokus pada apa yang kamu inginkan, kestabilan karir, finansial, atau bahkan tujuan. Oke, let's see. Di pertengahan September aku merasa kamu akan lebih ambisius dari biasanya, oke? Bukan hanya ambisius saja, tapi juga bersemangat. Karena kamu seperti ada perasaan seperti, meskipun ada devil di sini ya, justru aku merasa kamu seperti terbangun dari tidur yang panjang. Jadi tiba-tiba terbangun kemudian merasa bahwa kamu harus melakukan apa nih untuk hidup ini. Itu momen di pertengahan September yang aku dapatkan. Sekitar 14 atau 15. Lebih semangat, lebih ambisius. Kamu terbangun dari kemalasan, oke? Kamu menjadi lebih sigap lagi. Dan perubahan ini akan kamu gunakan untuk mengejar tujuanmu. Kamu akan menunjukkan kepada semua orang bahwa I'm the boss. Kamu akan menjadi bosnya, ya, King of Pentacles di sini. Tapi ingat bahwa boleh untuk aktif, ya, proaktif, tapi jangan agresif. Aku merasa bahwa kamu harus lebih tahu lagi bagaimana cara menghandle, agar tidak terlalu agresif, ya. Mengurangi energi agresif dan percaya kamu akan membuat kerja kerasmu menuju pada titik di mana ada kejelasan di sana, bukan hanya secara relationship, tapi juga secara karir maupun dalam segala hal yang sedang kamu upayakan. Beautiful. Kamu harus lebih bekerja keras dengan ini, ya. Menghindarkan dirimu dari kemelekatan yang tidak perlu dengan seseorang maupun sesuatu. Kemudian sense yang aku dapatkan lagi adalah akan ada sebuah pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kamu bisa pada akhirnya menggunakan energi, menggunakan waktumu dengan lebih bijaksana. Kamu jadi lebih fokus pada tujuan, pada tugas yang kamu emban, ya. Tetapi juga kamu harus tahu kapan saatnya kamu istirahat. Karena ini tuh seperti kamu kerja keras sekali di awal hingga pertengahan September, sehingga kamu harus kasih diri kamu waktu, saat-saat yang layak bagi kamu untuk istirahat, untuk mendapatkan energi kamu lagi, ya, dan tidak melulu seperti geber-geberan, oke? Kamu bekerja terus, kamu berusaha terus untuk sesuatu. Kita lihat lagi apa yang Spirit Guide ingin sampaikan untukmu, Libra. Karena 22 September ini masuk di New Moon in Libra, ini akan membantu dirimu. Kamu akan memanfaatkan sepenuhnya kepercayaan diri dan potensi yang kamu punya. Wow, kamu dapatkan 3 kartu sekaligus, Libra. 5 dan 8, oke, 13 dan 3, 4, 5, 2, 7, ya, something about spirituality, dan sesuatu tentang perubahan. Kamu dapatkan Step Spirit, take the lead, kamu akan mengambil kendali, kamu akan memimpin. Scrap Pedal Spirit, Magic works through you. Wow, banyak keajaiban Libra di bulan September, terutama di 22, ya, setelah 22 September. Overcome any obstacle, ya, seperti yang aku bilang, perubahan yang signifikan adalah kamu bisa melewati dan melalui semua tantangan dan ujian yang datang dalam kehidupanmu, my dear Libra. Kamu akan mendapatkan sepenuhnya kepercayaan diri, ya, memaksimalkan potensimu, ini terutama di 22 September ke atas. Mungkin ada sedikit kegelisahan, entah dalam hubungan percintaan maupun terkait dengan kondisi keuangan, tapi ini semua menyebabkan sebuah perubahan yang tak terduga, sebuah perubahan yang mengejutkan, dan kamu seperti mengucapkan selamat tinggal, oke, kepada sesuatu yang dulu pernah kamu andalkan, dan ternyata kamu tahu bahwa kamu udah gak bisa pakai lagi itu untuk situasimu sekarang. Kamu pada akhirnya mampu menciptakan sebuah kebebasan, kamu punya ruang sendiri untuk sebuah hal yang baru dalam kehidupanmu, oke? Efek membingungkan dari Mercury retrograde ini akan terjadi di 27 September. Akan muncul banyak pertanyaan dalam dirimu, tapi ketahuilah efek membingungkan yang lebih dari biasanya ini, aku tidak mengatakan bahwa ini sebuah kemunduran, tapi hanya akan membuat kamu mempertanyakan, dan ini tentang masalah identitas, ya, mempertanyakan kembali identitasmu, untuk apa kamu dihadirkan, dan segalanya merujuk pada sisi spiritual, oke? Karena pada akhirnya
Ini yang akan memaksamu untuk memikirkan kembali siapa dirimu sebenarnya. Dan ingat bahwa kamu diizinkan untuk menjadi sebesar mungkin yang kamu perlukan, sebesar mungkin yang kamu butuhkan, sebesar mungkin yang bisa kamu capai dalam kehidupan ini. Oke? My dear Libra, terima kasih sudah bersama-sama denganku. Oke? Tetaplah menjadi bersinar, tetaplah charming, mempesona, dan gunakan pesonamu untuk mendapatkan kebijaksanaan, ya. Kamu tahu bahwa kamu karismatik, kamu tahu bahwa kamu punya sisi yang banyak disukai oleh orang, banyak orang datang kepadamu untuk meminta nasihat, tapi ketahuilah bahwa kamu harus menjadi bijaksana dulu sebelum kamu memberikan nasihat kepada orang lain. So, Libra, ada energi dari Aquarius, ada energi dari Capricorn di sini. Aquarius, Capricorn, energi dari elemen airnya kuat. So, Aquarius, Cancer, Pisces, ada dari Pentacle, Virgo, Taurus, dan juga Capricornnya kuat, oke? Dan Cups here. Ya, tapi Sun, Moon, Rising, and Venus. So, bukan berarti kalau nggak ada di sini, itu berarti kamu nggak dealing sama orang itu. Oke? Terima kasih Libra, tetaplah bersinar. Take care, I'll see you on the next video. Love you.